Setiap kita ini manusia mempunyai an-nafsu atau nafas. Apa punya apa? Ego. Ego. Setiap ego punya interest, punya kepentingan. Bahasa Arabnya hawa, maka disebut hawa nafsu. Sama, semua sama. Hawa nafsu kita ada dua. Satu nafsu ghadabiyah, dua nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah apa isinya? Contohnya, saya harus jadi ketua umum PBNU. Nafsu ghadabiyah itu. Saya harus jadi presiden. Saya harus jadi wakil presiden. Saya harus jadi DPR. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi gubernur. Itu namanya nafsu ghadabiyah. Berangkatnya dari nafsu ghadabiyah. Akan tetapi kalau tujuan itu niatnya baik, caranya baik, gak nyakiti orang, gak ngerugiin orang lain, gak nyinggung orang, gak, tujuannya baik, ibtigha amardhatillah. Terus saya jadi ketua PBNU, niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, maka nafsu ghadabiyah menjadi himmah. Apa? Yang keras apa? Dari mana datangnya? Dari khawatir. Apa khawatir tuh? Intuisi. Melintas keinginan, mail, muyul, mail menjadi iradah, jadi kehendak, iradah menjadi himmah. Himmah menjadi niat, niat maka tercapailah tujuan itu. Namanya himmah. Ini semua cita-cita kalau tidak dikerjakan dengan himmah yang besar, gagal. Jangan dikira Rasulullah SAW orang yang paling besar himmahnya. Para khulafaur rasyidun, para sahabat, orang yang besar-besar himmahnya. Aulia Tis'ah, para wali 9, kalau nggak punya himmah besar, gagal mengislamkan masyarakat Nusantara ini. Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai NU, orang-orang himmahnya besar. Kelihatan kalau saya ini kelihatannya himmahnya kecil-kecil. Penakut, minder lah. Gak bisa diandalkan. Ini bisanya NU sampai berdiri sampai segini karena himmahnya Hashim Asy'ari, himmahnya Kiai Wahab, himmahnya Kiai Bisri, himmahnya Kiai-Kiai yang lain. Tanpa himmah nggak akan lahir Nahdlatul Ulama segini besar. Tanpa himmah belum tentu merdeka Indonesia ini. Tanpa himmah belum tentu Islam semua di Nusantara ini, yaitu himmahnya Wali Songo. Oleh karena itu kita harus menjadikan nafsu ghadabiyah kita menjadi himmah. Ini kuliah tenang loh ini. Ini S3 apa ya? S2 apa kuliah nih? Dikira ngaji gombal. Yang kedua, nafsu syahwatiyah apa? Saya harus banyak uangnya. Saya harus banyak mobilnya. Saya harus banyak perusahaannya. Saya harus banyak rumahnya. Saya harus banyak kebun dan ladangnya. Saya harus banyak sawahnya. Saya harus banyak. Itu Masya Allah. Udah isi fasih, udah istri fasih. Itu namanya apa? Nafsu syahwat. Nafsu yang ingin apa? Hasrat. Ingin melampiaskan, mencapai hasratnya, kenikmatan, makan enak, berpakaian bagus, istri cantik, rumah bagus, namanya syahwatiyah. Bukan hanya syahwat itu libido, bukan. Di samping libido juga namanya syahwat semua, makan enak, pakaian bagus. Tapi kalau ente mencapai nafsu syahwatiyah tadi, kayak misalkan dengan niat yang bagus, cara yang benar, tujuan yang bagus, maka namanya bukan nafsu syahwatiyah, tapi namanya azimah. Apa namanya? Jangan dikira sahabat melarat belakang, enggak. Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Yang miskin itu Sayyidina Ali, Umar itu miskin, itu pas-pasan lah. Tapi Sayyidina Abu Bakar kaya, harta untuk berjuang. Sayyidina Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf menguasai pasar. Sa'ad bin Abi Waqqas kebunnya, ternaknya banyak untuk perjuangan. Ya Allah. Kiai Wahab itu kaya, pedagang. Kiai Hashim itu sawahnya luas, santrinya dikasih makan gratis oleh Mbah Hashim itu. Gak Kiai sekarang.
Gak kayak sekarang. Malah numpang makan sama santrinya. Enggak, bukan Ki Agus, bukan Ki Agus, Kiai yang lain. Kalau Ki Hasyim tuh, Ki Hasyimnya yang ngasih makan santrinya. Nah, artinya apa? Kekayaan yang didapati dengan niat yang baik, cara yang baik, tujuannya juga baik. Namanya azimah. Kita harus punya azimah yang besar. Jangan jadi orang miskin. Jangan jadi, kalau untuk pribadi sih boleh. Udah saya cukup sekian lah, seperti saya ini cukup, alhamdulillah, udahlah. Mobil udah Mercy ya sudah, alhamdulillah. Uangnya ada, udah. Tapi kalau untuk NU nggak boleh. Sudah cukuplah sekian, nggak boleh. Udah NU sekian aja cukuplah. Enggak. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat NU harus terus semakin maju, semakin besar, semakin kuat, semakin kaya, semakin. Begitu pula Indonesia. Untuk pribadi, alhamdulillah saya sekian saja cukup, dah cukup. Tapi negara Indonesia nggak boleh berhenti, harus semakin kaya, semakin kuat negara Indonesia ini. Gitu loh, paham betul? Namanya apa? Azi. Dan jangan minder. Sebesar apapun problem, tantangan, kesulitan kita, kalau kita berjiwa besar, azimah besar, menjadi kecil. Coba sampean naik gunung, gunung apa misalnya, Gunung Ciremai misalkan, naik gunung. Kalau sudah di atas, ternyata Gunung Ciremai di bawah kaki saya. Kok ketawa? Ya enggak? Betul enggak? Sampai naik gunung, sudah sampai di atas, ternyata Gunung Slamet, Gunung Semeru, Gunung Merapi di bawah kaki saya ini. Berarti segala rintangan, segala problem, kalau kita mampu mengatasi menjadi kecil. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis sohiri sigaruha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kita ini tergantung azimahnya. Kalau azimahnya besar maka segala sesuatu akan tercapai. Bagi orang yang kerdil, sampean potongannya ini, baru ada problem sedikit udah takut. Fatakburu fi ainis sohiri sigaruha. Problem kecil, masalah kecil sudah minder, mundur sudah nggak berani sudah. Kecil. Alah. Stunting apa stunting apa? Stunting apa? Ceret apa bahasa ini apa? Cemet. Alah. Problem dibentak gitu aja mundur, takut. Takut enggak? Tahu? Penakut ya? Takut enggak? Alah. Sama HTI? Sama Wahabi? FPI? Nah, jangan, itu sama-sama saudara kita, jangan. Nanti enggak di sini, nanti di sana takut nanti. Di sini enggak, di sana takut nanti. Malam ini bilang enggak, besok takut. Takut berani selamanya, malam ini aja yang beraninya nih. Ila yang kiamat. Ini namanya watasgharu fi ainil azimil azaimu. Tapi bagi orang yang besar, jiwanya besar, semua problem kecil. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah kata Rasulullah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, untuk saya mundur dari dakwah ini, saya tidak akan mundur sampai saya mati. Itu Rasulullah seperti itu. Itu namanya azimahnya besar, himmahnya juga besar. Maka sampean satu harus menang, dua harus kaya. Ayo, satu harus, dua harus. Dikira kalah enak apa? Orang kalah nggak enak loh. Orang kalah tuh nggak enak. Masih enak orang miskin dengan orang kaya, enak mana? Enak kaya, asal carinya yang benar, caranya yang benar, tujuannya juga yang benar. Paham Uten? Maaf, kadang-kadang banyak orang tua yang salah. Ya maklum orang tua. Tidak usah kaya asal berkah. Salah itu. Salah. Yang benar kaya dan berkah. Yang benar tidak usah pinter asal bener. Nggak usah dokter, nggak usah lama-lama belajar, yang penting bener. Salah itu.
Yang tepat, pinter dan benar. Apa? Masya Allah. Ini potongannya enggak, ini potongannya nih. Apa? Pilpres kalah nggak apa-apa, pokok Indonesia aman. Itu harus menang tadi. Iya. menang ya aman. Aman, iya. Yang menangnya aman katanya. Gitu ya. Nah, mari kita kader NU ini harus punya kepribadian, punya martabat, punya harga diri, punya gengsi. Harus mampu mengatakan saya siapa, mampu berdialog, mampu menawarkan sesuatu, mampu tawar-menawar, mampu mewarnai orang lain, bila perlu mempengaruhi orang lain. Gitu loh. Di tengah menjadi pemain, bukan di pinggir menjadi penonton. Alah, saya penonton tok, nonton. Jadi apa? Pemain, bukan jadi penonton. Mari kita warga Indonesia siap menerima estafet apapun yang akan terjadi di segala bidang. Dinian, hadarian, thaqafian, ilmian, iktisadian, ijtimaian, siasian. Mari kita rebut semua peran itu. Agama, budaya, peradaban, pendidikan, ekonomi, dan politik. Paham nggak? Jadi asal niatnya benar, caranya benar, tujuannya baik, maka nafsu ghadabiyah menjadi himmah, nafsu syahwatiyah menjadi azi.